Halo, balik lagi sama gue Billy. Ya, jadi ceritanya hari ini tuh gue baru ngikutin acaranya Asus, which is media launchingnya untuk sebuah laptop Asus yang kali ini merupakan laptop ZenBook. ZenBook ini dia kodenya UX3405, which is yang membuat laptop ini menjadi unik ini karena merupakan laptop pertama dari Asus yang menggunakan dia powered by AI kayak begitu. Nah, kenapa laptop pertama? Ya, kalau misalnya kalian yang sudah mengikuti dulu di awal tahun ini, Asus ada pengumuman untuk launchingnya, bukan pengumuman launching ya, pengumuman untuk laptopnya ROG gitu. Nah, di ROG sebenarnya sudah ada yang menggunakan AI juga, tapi lebih spesifik ya, jadi khusus prosesor khususnya gitu. Nah, prosesornya oke, nanti kita bahas di belakang, which is yang itu sudah ada sebenarnya, tapi memang yang saat ini ZenBook ini yang pertama masuk ke Indonesia. So this one is the first one. Oke, which is sebelum kita ngomongin macam-macam, kita ngomongin speknya dulu, which is yang mana untuk ZenBook yang satu ini dia menggunakan Intel Core Ultra. Nah, di sini yang membedakan Core Ultra itu dari Intel, yang mana dia sudah memiliki NPU, Neural Processing Unit. Itu untuk prosesornya, NPU ini yang dikhususkan untuk memproses AI-nya. Jadi bukan berarti yang sebelum ini laptop Asus tidak bisa AI ya. Sebenarnya sudah punya capability. Cuman yang sebelum-sebelumnya itu beban load-nya itu dilimpahkan ke CPU-nya, which is CPU-nya sendiri jadi kerjanya berat. Otomatis kalau kerja berat ya menghasilkan panas juga, dan selain dari itu boros jadinya. Nah, dengan adanya si NPU ini, dia sudah lebih dispesifikan. Jadi khusus NPU ini dipakai untuk memproses AI-nya tersebut. Nah, untuk yang satu ini, laptop ini dia up to Core Ultra 7 sebenarnya. Tapi yang kebetulan ada di displaynya ini saat acara itu yang Core Ultra 5. Nah, Core Ultra 5 itu dengan kode serinya itu 125H, which is setara dengan prosesor seri H yang lainnya ya. Jadi ini tuh prosesor powerful sebenarnya, dan TDP-nya sendiri sudah sampai di 28 watt. Nah, untuk spek berikutnya itu dia walaupun dia tidak menggunakan dedicated GPU, tapi di sini tuh dia menggunakan integrated GPU yang terbaru dari Intel, which is Intel Arc, yang mana dia tuh kasta dan kemampuannya memang sudah dirancang untuk lebih tinggi lagi dibanding yang Intel Iris Xe. Itu bisa terlihat nanti saat demo juga ya. Nah, selain dari itu dia untuk RAM-nya sendiri, RAM-nya sudah yang bawaannya ya, ini sudah LPDDR5. Nah, dia tuh up to 32 GB, tapi untuk yang konfigurasi Core Ultra 5 ini dia menggunakan yang 16 GB, udah dual channel juga di sini. Dan untuk bawaannya dia sudah menggunakan yang 1 TB SSD NVMe. Of course ini yang Gen 4 ya. Untuk kelebihan yang lainnya dari sisi desain, ini tuh ngomong-ngomong merupakan ZenBook klasik ya, seperti tadi udah gue sebutin, bukan ZenBook S. Nah, kelebihannya tuh dia ada di sisi berat dan ketebalannya itu loh. Jadi yang satu ini tuh sudah memiliki berat yang cukup ringan, cuma di 1,2 kiloan aja. Dibanding kompetitor-kompetitor yang lain, dia sama atau lebih tipis juga, which is dia hanya ketebalannya itu ada di 1,49 cm saja, dengan kapasitas baterai yang lebih besar juga dibanding kompetitor-kompetitornya, which is dia ada di 75 Wh. Kelebihan lainnya lagi dari sisi desain itu ada di bagian percolokannya, yang mana percolokannya dia cukup lengkap juga, which is masih memiliki USB Type-A dan 2 USB Type-C yang sudah support Thunderbolt 4. Dan selain dari itu masih memiliki full size HDMI juga ya, dan pastinya ada combo audio jack juga ya di sini. Charger ya dia melalui Type-C-nya dengan charger 65 watt. Nah, which is dia untuk ukuran percolokan di sini tuh dengan ukuran laptop yang setipis ini, yang satu ini tuh percolokannya cukup lengkap. Cukup kita membicarakan kelebihannya dari sisi desain dan dari sisi jeroan, sekarang kita bergeser ke layarnya, yang mana nggak kalah istimewa karena dia tuh sudah menggunakan layar OLED di sini. Mungkin layar OLED sudah umum ya untuk laptop Asus, cuman yang satu ini sudah resolusinya itu di 3K dengan refresh rate 120 Hz. Jadi memang layarnya sendiri sudah nggak main-main. Nah, masih di area layarnya di bagian atasnya, which is ini gue baru nemuin selama ini nih, baru ketemu di sini.
laptop yang memiliki, kalau diperhatikan dia ada yang seperti kamera itu sampai 4 biji, nggak main-main, 4, baru pertama kali gue nemu sini. Nah, 4 ini tuh jadi dia sudah dispesifikkan karena memang salah satu keunggulannya itu dari sisi AI, which is kameranya ini juga spesial untuk mensupport AI itu ya. Oke, untuk yang berbentuk kamera yang pertama ini dia merupakan untuk sensor cahaya dan sensor warnanya. Nah, yang kedua ini lensa untuk infrared, dan untuk kamera webcam utamanya yang kita bisa bilang ya, dia tuh ada 2 di situ terlihat, dan masih ada untuk shieldnya juga, kamera shield untuk nutupnya juga. Nah, terlihat kan ketutup dua-duanya langsung untuk kamera utamanya. Nah, which is kameranya ini kalau dari yang gue lihat ya, karena dia kan nanti ada fitur juga di sini. Nah, langsung kita tunjukin aja bahwa fiturnya itu kalau misalnya di on-in semua, yang bekerja itu merupakan neural processing unitnya ini, NPU-nya yang bekerja untuk processing dari sisi kameranya. Nah, which is kalau di on-in semua yang ada di Windows buat buat kemampuan AI-nya, yang mana dulu-dulu cuma paling 1 yang bisa nyala gitu, 2-nya nggak bisa. Nah, ini semua bisa di on-in, dan efeknya jadi yang seperti kelihatan di gambar ini. Dia bisa auto framing, belakangnya blur, bisa biasa untuk mukanya sendiri juga akan terlihat lebih bagus, dan ya untuk kalau di dalam tangkapan layarnya ini ada 2 orang yang dia juga akan menyesuaikan, gerakan-gerakan diikutin, which is dia ngakalinya itu dengan adanya 2 kamera, dia jadi tangkapannya kan lebih luas tuh. Nah, dari luas tuh bisa digabungin, dijadikan seperti ya gerak-gerak kayak begini untuk kameranya. Mantep kan tuh. Nah, selain dari itu, untuk kemampuan processingnya sendiri, walaupun ini cuma demo, tapi demonya live, gue nggak bisa ngetes langsung sih memang, karena unitnya gue nggak pegang. Mungkin kalau suatu saat nanti gue dipinjemin, pastinya gue tes ya langsung. Tapi sesuai dengan demo ini aja tuh udah kelihatan bahwa yang satu ini, si prosesornya dengan Core Ultra 5 ini dan Intel Arc, dia nggak main-main. Karena dites langsung menggunakan Cyberpunk. Cyberpunk bisa jalan cuy di sini. Ya, walaupun settingan low, tapi kan dia masih dapat di 30 fps lebih, itu 39-an kalau gue nggak salah, rata-rata. Itu masih tergolong oke loh. Triple A loh ini. Dengan integrated graphics saja bisa jalan, dan bukan itu doang. Which is kalau dia on battery, dicabut, tidak mengurangi performanya. Jadi tetap lancar-lancar aja. Ini untuk ukuran game AAA loh ya. Jadi kalau kalian main Valorant aja sih, ya udah nggak bakal ada masalahnya lah di laptop yang satu ini. Selain dari itu, untuk penggunaan daya tahan baterainya memang sih tidak gua tes secara langsung, belum dipinjemin. Nah, cuman yang diklaim oleh Asus ini, dia untuk penggunaan normal seperti biasa aja, untuk office work kayak begitu, dia tuh udah bisa bertahan selama 15 jam diklaimnya. Otomatis nanti kalau suatu saat gue dipinjemin, ya yang satu ini harus dibuktikan tahan nggak sampai 15 jam, ya nggak? Nah, melihat kemampuannya tadi itu untuk gamingnya aja seperti itu ya, udah nggak perlu diragukan lagi kalau misalnya sampai memang pekerjaan kita memerlukan kita untuk rendering, untuk content creation segala kayak gitu, udah pasti yang satu ini bisa juga mumpuni juga nih. So, sekian aja sharing singkat dari Geek Up. Habis mengikuti acara yang tadi untuk ZenBook 14 OLED ini, UX 3405. Oke, semoga review singkat ini bermanfaat. Nah, kalau review singkat ini bermanfaat, boleh tolong kasih like. Untuk dukungannya tolong di subscribe, dan untuk saran dan komentar boleh tolong tulis di kolom komentar bawah. Dengan gue Billy, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Ciao.